Di sebuah desa yang terletak jauh dari hiruk-pikuk kota, hidup seorang laki-laki bernama Slamet. Slamet bukanlah sosok yang menonjol dengan kekayaan atau status sosial yang tinggi. Ia hanya seorang petani biasa yang hidup sederhana, bersama ibunya di rumah kecil yang dibangun dari bambu dan kayu. Meski hidupnya penuh tantangan, Slamet selalu berusaha untuk tetap tersenyum dan bersemangat menjalani hari-harinya. Ia tidak pernah mengeluh tentang keadaan hidupnya karena baginya yang penting adalah bekerja keras dan tidak menyerah pada takdir. Setiap pagi, Slamet akan pergi ke ladang untuk bertani, menggali tanah, dan menanam berbagai jenis sayuran. Ia tidak kaya, namun ia memiliki hati yang besar dan penuh cinta. Hatinya yang sederhana ini akan membawa dia menuju perjalanan yang tak pernah ia duga sebelumnya. Di desa yang sama tinggal seorang gadis cantik bernama Sari. Sari adalah putri dari keluarga terpandang dan kaya raya di desa tersebut. Rumah keluarganya besar dan mewah, dan orang tuanya memiliki banyak tanah serta usaha yang berkembang pesat. Sari dikenal sebagai gadis yang baik hati, pintar, dan sangat ramah. Wajahnya yang cantik dan senyumnya yang manis membuat banyak pemuda desa terpesona. Namun, meskipun banyak yang mengaguminya, Sari tidak pernah merasa nyaman dengan status sosialnya yang tinggi. Ia merindukan kehidupan yang lebih sederhana, jauh dari semua kemewahan dan ekspektasi. Slamet dan Sari pertama kali bertemu di sebuah acara desa. Sari sedang berjalan-jalan di sekitar pasar desa saat ia melihat Slamet yang sedang mengangkat keranjang berisi hasil panen sayuran. Mereka saling bertukar pandang sesaat, dan Sari merasakan sesuatu yang berbeda. Slamet, meski tampak sederhana, memiliki tatapan mata yang tulus dan penuh kebijaksanaan. Sari pun terpesona, namun ia tahu betul bahwa Slamet hanyalah seorang petani miskin, sedangkan dia berasal dari keluarga kaya. Namun, Slamet tidak pernah menghiraukan status sosialnya saat berinteraksi dengan Sari. Ia hanya merasa nyaman berada di dekat Sari, dan tanpa sadar, mereka sering berbincang tentang kehidupan, alam, dan segala hal sederhana yang mereka sukai. Seiring berjalannya waktu, Slamet dan Sari semakin dekat. Mereka sering bertemu di ladang atau pasar desa, berbincang tentang impian mereka, dan berbagi tawa. Slamet mengungkapkan bahwa ia hanya ingin hidup sederhana, memiliki keluarga yang bahagia, dan memberi yang terbaik untuk orang yang ia cintai. Sari pun merasa hal yang sama, meskipun ia tidak bisa sepenuhnya melepaskan diri dari kehidupan mewah yang dimilikinya. Namun di hati Sari, ada sesuatu yang semakin kuat tumbuh rasa cinta yang tak bisa ia hindari. Ia mulai melihat Slamet bukan sebagai seorang petani miskin, tetapi sebagai pria yang penuh dengan kebaikan hati dan kejujuran. Sari sadar bahwa cinta tidak mengenal status sosial atau harta benda, dan ia merasa bahagia setiap kali bersama Slamet. Suatu hari, Slamet memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya kepada Sari. Ia tahu betul bahwa ia tidak bisa menawarkan kemewahan atau harta, tetapi ia berharap Sari bisa menerima hatinya yang tulus. Sari, kata Slamet dengan suara bergetar, aku tahu aku bukan siapa-siapa. Aku hanya seorang petani miskin, dan aku tidak bisa memberimu apa-apa selain cinta dan kesetiaan. Tapi aku ingin menjadi orang yang bisa membuatmu bahagia. Aku mencintaimu, Sari. Maukah engkau menjadi istriku? Sari terdiam sejenak, merasakan ketulusan dalam setiap kata Slamet. Ia memandang Slamet dengan mata yang penuh perasaan. Dan akhirnya, ia mengangguk. Aku juga mencintaimu, Slamet. Jawab Sari dengan suara lembut. Aku tidak peduli dengan kekayaan atau status. Yang penting bagi aku adalah hati dan ketulusanmu. Kebahagiaan Slamet dan Sari akhirnya ditemukan meskipun banyak orang di sekitar mereka meragukan hubungan mereka. Orang tua Sari, yang memiliki harapan agar anaknya menikah dengan pria kaya, merasa kecewa dengan keputusan Sari. Mereka mencoba membujuknya untuk memilih pria dari keluarga terpandang, tetapi Sari tetap pada pendiriannya. Ia mencintai Slamet dan itu sudah cukup baginya. Ketika hari pernikahan semakin dekat, Slamet merasa cemas. Ia tahu bahwa di desa, mas kawin merupakan simbol dari kemampuan seorang pria untuk memberi sesuatu yang berharga kepada istrinya. Slamet tidak memiliki emas, perhiasan, atau tanah yang bisa dijadikan mas kawin. Satu-satunya yang bisa ia berikan adalah benda-benda sederhana
Yang ada padanya sepasang sandal jepit dan air putih yang selalu ia bawa untuk bekerja di ladang. Ia pergi menemui orang tua Sari dan menyampaikan niatnya untuk menikahi putri mereka. Saya mungkin bukan orang kaya, Pak Bu. Saya hanya seorang petani. Mas kawin yang bisa saya berikan hanyalah sandal jepit dan air putih. Itulah yang saya punya. Orang tua Sari terkejut mendengar hal itu, tetapi mereka melihat ketulusan di mata Slamet. Mereka mulai berpikir bahwa mungkin, di balik segala kesederhanaannya, ada cinta sejati yang tak bisa dinilai dengan uang. Pada hari pernikahan, seluruh desa berkumpul untuk menyaksikan pernikahan yang tak biasa. Mas kawin yang dipilih Slamet adalah sepasang sandal jepit tua yang ia pakai setiap hari, simbol dari perjuangan dan kerja kerasnya. Selain itu, ia juga membawa sebotol air putih yang ia anggap sebagai lambang kesederhanaan hidup yang dapat mengalir dan memberi kehidupan bagi siapa saja yang meminumnya. Meski mas kawin yang diberikan sangat sederhana, namun semua orang yang hadir merasakan keindahan di baliknya cinta yang tulus dan tanpa pamrih. Sari, dengan senyum bahagia, menerima mas kawin tersebut tanpa merasa malu atau rendah hati. Bagi saya, ini lebih dari cukup, katanya dengan penuh cinta. Mas kawin bukanlah tentang apa yang kita terima, tetapi tentang apa yang kita berikan dengan hati yang tulus. Pernikahan Slamet dan Sari menjadi bukti bahwa cinta sejati tidak bergantung pada harta atau status sosial. Mereka membangun kehidupan bersama dengan penuh cinta dan kebahagiaan. Meski hidup mereka sederhana, mereka memiliki segalanya yang mereka butuhkan. Cinta, kebersamaan, dan kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Slamet dan Sari menjalani hidup mereka dengan penuh rasa syukur. Setiap hari mereka bekerja bersama di ladang, berbagi tawa, dan menciptakan kenangan indah. Sandal jepit yang diberikan sebagai mas kawin selalu ada di sisi mereka, mengingatkan mereka akan perjalanan cinta yang sederhana namun begitu mendalam. Mereka menjadi inspirasi bagi orang lain di desa, membuktikan bahwa cinta sejati tidak dilihat dari seberapa banyak yang kita miliki, tetapi dari seberapa besar hati kita dalam memberikan dan mencintai tanpa syarat. Dan meskipun mereka hidup dalam kesederhanaan, Sari dan Slamet selalu merasa kaya bukan karena uang atau harta, tetapi karena cinta yang mereka miliki satu sama lain. Cinta mereka lebih berharga daripada emas atau permata manapun. Tahun-tahun pertama pernikahan Slamet dan Sari berjalan cukup bahagia, meskipun kehidupan mereka jauh dari kata mewah. Mereka menghabiskan hari-hari mereka bersama di ladang, bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan hidup. Sari, meskipun berasal dari keluarga kaya, tidak pernah mengeluh. Ia merasa nyaman dalam kesederhanaan bersama Slamet. Namun, seiring berjalannya waktu, ada perasaan yang mulai tumbuh dalam diri Sari yang tak bisa ia hindari, perasaan kosong, perasaan bahwa ada sesuatu yang hilang. Slamet adalah suami yang sangat baik, penuh perhatian, dan selalu siap membantu. Tetapi Slamet juga seorang yang sangat sederhana. Meski ia bekerja keras di ladang, ia tidak pernah memiliki waktu untuk berbicara tentang hal-hal besar atau impian-impian yang lebih tinggi. Sari, yang pernah terbiasa hidup dalam lingkungan penuh kemewahan dan percakapan tentang masa depan yang besar, merasa kekurangan sesuatu dalam pernikahannya. Di awal pernikahan mereka, Sari merasa cukup dengan segala kesederhanaan yang ada. Namun, setelah beberapa tahun, perasaan itu mulai berubah. Sari sering merasa kesepian, terjebak dalam rutinitas yang monoton, dan merasa terisolasi. Ia merindukan percakapan yang penuh ambisi, tantangan baru, dan gaya hidup yang lebih berwarna, sesuatu yang pernah ia miliki sebelum menikah dengan Slamet. Sari tidak menginginkan kekayaan atau kemewahan, tetapi ia mulai merasakan kerinduan yang mendalam terhadap kebebasan dan kegembiraan yang tidak ia dapatkan dalam pernikahannya. Ia tidak tahu bagaimana mengungkapkan perasaannya ini kepada Slamet, karena ia tahu bahwa suaminya tidak akan pernah bisa memberikan apa yang ia butuhkan, sesuatu yang lebih dari sekedar kehidupan sederhana yang mereka jalani. Di tengah kerinduan dan kebosanan yang mulai merayap dalam hatinya, Sari bertemu dengan seseorang yang membuatnya merasa hidup kembali. Aditya adalah seorang pengusaha muda yang sukses yang datang ke desa untuk melihat tanah yang ia beli. Ia datang dari kota besar dan memiliki kepribadian yang sangat berbeda dari Slamet. Aditya penuh dengan ambisi, percakapan tentang bisnis dan rencana besar, serta gaya hidup yang mewah. Sari yang merasa terasing dalam kehidupannya yang sederhana, mulai tertarik dengan Aditya.
Percakapan mereka yang tidak pernah berakhir membuat Sari merasa kembali hidup, merasa bahwa dirinya penting. Aditya mulai memuji kecantikannya dan berbicara tentang impian-impian besar, tentang bagaimana mereka bisa sukses bersama. Ia memberikan perhatian yang Sari rasakan telah lama hilang dalam pernikahannya. Dalam waktu singkat, Sari merasa terhubung dengan Aditya dalam cara yang tidak pernah ia rasakan dengan Slamet. Ada sensasi kegembiraan yang datang dengan perhatian yang diberikan Aditya. Percakapan mereka sering berlanjut hingga larut malam, dan tanpa sadar, Sari mulai merasa bahwa ia telah menemukan seseorang yang bisa memenuhi kekosongan yang dirasakannya. Aditya, yang menyadari bahwa Sari tertarik padanya, mulai memberikan perhatian lebih. Ia mengajak Sari untuk pergi ke kota, menikmati waktu bersama di restoran mewah, atau sekadar berbincang tentang kehidupan yang penuh ambisi. Sari merasa dihargai, merasa seperti dirinya adalah seseorang yang lebih dari sekadar seorang istri petani miskin. Semua yang ia rasakan itu menguatkan perasaan yang sudah lama ia pendam. Sari mulai terperangkap dalam perasaan yang semakin kuat terhadap Aditya. Pada awalnya, ia hanya berpikir bahwa mereka hanya teman, tetapi hubungan mereka berkembang lebih dari itu. Perasaan bersalah datang dan pergi. Tetapi semakin sering Sari menghabiskan waktu bersama Aditya, semakin sulit baginya untuk melawan perasaan tersebut. Ia merasa bersalah terhadap Slamet, tetapi dalam hatinya ada keinginan yang kuat untuk merasakan kebahagiaan yang lebih dari sekadar kesederhanaan. Pada suatu malam, setelah menghabiskan waktu bersama Aditya, Sari akhirnya jatuh dalam godaan. Mereka berdua memutuskan untuk pergi ke sebuah hotel. Di sana, perasaan yang selama ini terpendam akhirnya meledak. Sari tahu bahwa ia telah mengkhianati suaminya, tetapi saat itu ia merasa bahwa dirinya sudah terlalu lama hidup dalam kebosanan dan kekosongan. Setelah kejadian itu, Sari merasa hancur. Ia sadar bahwa ia telah menghancurkan kepercayaan Slamet. Namun perasaan itu datang bersamaan dengan kebingungan apakah perbuatannya itu benar atau hanya hasil dari keinginan untuk mengisi kekosongan dalam dirinya. Ia merasa bingung, cemas, dan sangat takut jika Slamet mengetahui apa yang telah terjadi. Beberapa minggu kemudian, tanpa sepengetahuan Sari, Slamet mulai merasakan ada yang aneh. Meskipun mereka masih hidup bersama, Slamet merasa ada jarak yang semakin besar antara mereka. Sari semakin sering pergi keluar tanpa memberi penjelasan, atau ketika di rumah, ia tampak tidak lagi tertarik untuk berbicara atau berbagi cerita. Slamet, yang merasa ada yang salah, mulai menyelidiki dan akhirnya menemukan kebenaran. Ia mendengar kabar dari beberapa orang di desa bahwa Sari terlihat bersama Aditya lebih sering daripada sebelumnya, dan itu tidak membuatnya tenang. Satu malam, setelah bekerja keras di ladang, Slamet pulang lebih awal dan menemukan Sari sedang duduk di teras rumah, termenung. Slamet duduk di sampingnya dan memegang tangannya dengan lembut. "Sari," kata Slamet dengan suara berat, "ada yang perlu kita bicarakan. Aku merasa ada yang berubah antara kita. Apa yang terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi dalam hidup kita?" Sari terdiam, matanya mulai berkaca-kaca. Ia tahu bahwa ia tidak bisa lagi menyembunyikan perbuatannya. Dengan hati yang berat, ia mengaku, "Slamet, aku telah salah. Aku selingkuh dengan Aditya. Aku tidak tahu bagaimana bisa terjadi. Tapi aku merasa kosong, Slamet. Aku merasa kehilangan bagian dari diriku." Slamet terdiam, wajahnya terlihat seperti dihantam badai. Ia tidak bisa menyembunyikan rasa sakitnya. Namun, meskipun hatinya hancur, ia tetap mencoba untuk tenang. "Kenapa, Sari? Kita sudah melalui begitu banyak bersama, dan kamu memilih untuk mengkhianati kepercayaan ini." Sari menangis, merasakan seluruh dunia runtuh di sekitarnya. "Aku tidak tahu apa yang terjadi dengan diriku, Slamet. Aku sangat menyesal. Aku telah menyakitimu, dan aku tahu aku tidak pantas untuk mendapatkan maafmu. Tapi aku ingin kita tetap bersama, Slamet. Aku ingin memperbaiki semuanya." Namun, Slamet, meskipun hatinya terluka dalam-dalam, menyadari bahwa mereka membutuhkan waktu untuk menyembuhkan luka ini. "Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkanmu sekarang, Sari. Aku sangat kecewa. Kamu telah mengkhianati kepercayaan kita, dan itu bukan sesuatu yang mudah untuk dilupakan." Perjalanan cinta Slamet dan Sari kini penuh dengan keraguan. Mereka harus mencari cara untuk menyembuhkan luka yang telah tercipta.
Sari berjanji untuk memperbaiki segalanya, untuk bekerja keras mencari jalan keluar dari kesalahan yang telah ia buat. Namun, Slamet juga harus memutuskan apakah ia bisa menerima Sari kembali, atau apakah perasaan sakit itu akan menghancurkan segalanya. Kisah mereka kini berada di titik pertemuan antara pengampunan dan perpisahan, antara cinta yang tulus dan pengkhianatan yang mendalam. Hanya waktu yang akan memberitahu apakah cinta mereka masih bisa diselamatkan atau jika mereka akan pergi ke jalan yang berbeda. Cerita ini berakhir pada sebuah pertanyaan besar, apakah cinta sejati bisa bertahan setelah pengkhianatan? Slamet dan Sari masih harus berjuang dengan perasaan mereka, mencari jalan yang bisa membawa mereka menuju kedamaian, atau mungkin berpisah dengan hati yang penuh luka. Namun, satu hal yang pasti, kehidupan mereka takkan pernah sama lagi setelah peristiwa itu.